Amin. Kita mulai berdoa ya. Amin. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya. Tuhan, Amin. kami bersyukur padamu. Ya, Hari ini Amin. kami kembali bisa ada di hadapan-Mu, Tuhan. benar. Oh, Tuhan Yesus, sungguh kami perlu diri-Mu. Tuhan Amin. Yesus, kami perlu diri-Mu malam hari ini, Tuhan, Ya, untuk kami bisa melihat kembali visi amin. wahyu mengenai anak domba Allah, Ya, Amin. mengenai tahta Amin. di dalam kota. Amin. Tuhan, sungguh kami perlu diri-Mu amin. hari ini, Tuhan. Ya. Oh, tanpa pertolongan-Mu, Amin. kami akan tersekat dengan surga. Ya, Oh, Tuhan, sungguh bawa kami kembali ke dalam roh. ya, Di dalam roh melihat visi dan wahyu. ya. Amin. Apa yang Tuhan mau sampaikan hari ini, perlihatkan kepada kami. Amin. Mohon tudungi kami dengan darah adi-Mu, Tuhan. Amin. Amin. Jaga kami, kuduskan kami. Ya, Biarkan musuh-Mu dipermalukan. ya, Amin. Jangan biarkan dia melaksanakan siasatnya ya. atas kami malam ini. Amin. Kami perlu diri-Mu, Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami Kasih cinta Tuhan. padamu. Amin. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan, saudara-saudari. Kita masuk minggu 47. Ya, anak domba Allah di atas tahta, di dalam kota. Ada satu kutipan di hari kedua yang menjadi beban di FKKP ini, juga beban di hati saya. Ya, yaitu dikatakan tanpa tahta, Yerusalem baru tidak memiliki pusat. Dan tanpa tahta, tidak ada aliran hayat. Nah, saudara-saudari, saya ingin meminjam istilah surga di sini. Sebab dengan meminjam istilah ini, berita ini akan lebih mengena. Khususnya bagi orang-orang Kristen di kekristenan. Saya ada beban untuk menyampaikan perkara ini. Karena Yerusalem baru sesungguhnya itu dipahami sebagai surga. Hanya surganya itu dalam dua tanda kutip. Karena kata surga itu sendiri berarti langit. Ya. Jadi tanpa tahta, surga itu tidak punya pusat. Gitu. Itu poin saya. Saya meminjam istilah surga ini bukan karena istilah ini alkitabiah, tetapi ini akan langsung menjamah konsepsi umum ya, tentang Yerusalem baru atau tentang kehidupan setelah meninggal dunia. Kita semua percaya ada kehidupan setelah kita meninggal dunia. Dan dalam konsepsi umum, kehidupan ini adanya di surga. Nah, saya meminjam istilah ini supaya ini bisa langsung menjamah konsepsi ini, mengekspos konsepsi ini. Tapi saudara-saudara harus ingat bahwa ketika saya mengatakan surga, itu maknanya adalah Yerusalem baru. Ya, Yerusalem baru yang dimaksud adalah itu diawali oleh hidup gereja sebagai miniatur Yerusalem baru. Itu Ibrani 12 ayat 22 ya. Kemudian kerajaan 1000 tahun itu sebagai perbesarannya, itu pun juga Yerusalem baru. Dan di zaman kekekalan itu perampungannya ya, saudara-saudari. Nah, sekarang saya akan memberikan dahulu pendahuluan, saudara-saudari. Pendahuluan ini tuh adalah beban yang saya rasakan ya. Hari ini kalau
kita bertanya, siapa yang rindu masuk surga? Hampir semua orang Kristen pasti akan mengangkat tangannya. Ya, mereka membayangkan surga itu sebagai tempat di mana jalan-jalannya dari emas, ya, gerbang mutiara, kota yang bercahaya, ada mungkin taman yang indah, tidak ada penyakit di sana, tidak ada penderitaan di sana, nggak perlu lagi bekerja keras, suasananya damai, menyenangkan. Itulah bayangan kebanyakan orang Kristen tentang surga. Kita tidak berkata bahwa itu tuh salah, ya, karena semua unsur-unsur tadi itu memang ada di sana. Ya. Tetapi saya ingin bertanya, menurut gambaran surga dalam Alkitab, ya, yang akan kita lihat hari ini, bagian yang paling menonjol itu apa? Apa yang menjadi pusat dari surga? Saudara-saudari, pusat dari surga, Yerusalem baru, itu adalah tahta. Pusatnya itu tahta, saudara-saudari. Ya, dalam pengajaran kekristenan tradisional, mereka berbicara panjang lebar tentang surga, jalannya dari emas, gerbangnya dari mutiara, dan sebagainya. Tapi hampir tidak pernah mereka membicarakan perkara takhta. Kalaupun dibicarakan itu, takhta itu hanya sebuah singgasana raja. Seperti itulah. Tetapi di dalam Alkitab, saudara-saudari, tahta ini bukan sekedar sebuah singgasana. Ini bukan, kita tidak akan membicarakan tentang kenyamanan di surga, kebahagiaan, kemuliaan. Ini kita sedang berbicara tentang pusat dari surga itu. Bahwa pusatnya adalah tahta Allah dan anak domba. Nah, sekarang apa itu tahta? Apa yang dimaksud dengan tahta? Gitu. Itu bukan sebuah kursi yang indah, gitu, yang diselimuti oleh permata-permata indah. Bukan itu yang mau kita bicarakan. Jauh lebih dalam dari itu, saudara-saudari. Apa maksud di dalam Yerusalem baru yang dimaknai surga oleh kebanyakan orang Kristen? Pusatnya adalah tahta. Apa maksudnya? Ya, tahta itu berarti otoritas, ya, sebuah pemerintahan. Di tahta itu ada satu kehendak, kehendak dari yang berkuasa, kehendak dari Allah dan anak domba. Ya, tahta Allah dan anak domba berarti, ya, Allah dan anak domba itu punya hak untuk memerintah Anda dan saya. Itu makna tahta. Jadi pusat daripada surga itu adalah pemerintahan Allah, di mana Allah dan anak domba memerintah Anda dan itulah pusat daripada surga. Ada sebuah pemerintahan, ada raja, ada otoritas raja, dan kita adalah objek yang diperintah. Ini bukan konsepsi tentang kenyamanan surga, keindahan suasana surga, tiada penderitaan, bukan. Ini tentang satu pemerintahan. Inilah surga. Gitu. Dan pusat dari surga itu seperti tadi. Ya. Saudara-saudari, surga juga disebut sebagai kerajaan surga. Artinya apa? Artinya ini sebuah kerajaan. Bukan tempat wisata gitu ya. Bukan tempat hiburan yang nyaman. Surga itu sebuah kerajaan. Ada rajanya, ada pemerintahan, ada otoritas. Dan kita sebagai penghuni surga, kitalah yang harus mentaati pemerintahan. Inilah konsepsi tentang surga, bukan tempat yang nyaman, indah, jalannya dari emas, dan sebagainya.
Walaupun itu semua betul, tapi itu semua bukan fokusnya, bukan pusatnya. Jadi saudara-saudari, kita sebagai penghuni surga itu harus punya konsepsi bahwa kita tuh hidup di bawah otoritas Allah. Itu pemikiran tentang surga. Ya, kita sedang membicarakan takhta Allah dan anak domba di dalam kota itu. Kota Yerusalem baru. Kota Yerusalem baru inilah yang saya sebut dengan surga. Saya pinjam istilah surga. Supaya konsepsi tentang surga itu kita expose hari ini. Kekeliruannya. Nah sekarang, siapa yang berhak masuk surga? Ya. Siapa yang berhak masuk kerajaan surga? Jawaban umum apa? Ya, yang berhak masuk kerajaan surga itu adalah orang yang percaya kepada Yesus. Ya, apakah ini salah? Saya tidak akan berkata salah atau benar. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa diselamatkan itu berbeda dengan masuk ke dalam kerajaan surga. Pertanyaannya, siapa yang berhak masuk ke dalam surga? Kerajaan surga. Apakah cukup diselamatkan? Diselamatkan itu cuma-cuma, saudara-saudari. Roma 3 ayat 24, Efesus 2 ayat 8, 9, itu berkata tentang keselamatan. Itu cuma-cuma. Itu bukan hasil usaha. Ya, tetapi masuk ke dalam kerajaan surga itu berbeda. Diselamatkan itu berbeda dengan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya jelas, Matius 19 ayat 23 berkata, sukar orang masuk ke dalam kerajaan surga. Matius 5 ayat 20 jelas, kita harus melebihi, ya, kebenaran kita harus melebihi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Baru kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan diselamatkan itu cuma-cuma, bukan hasil usaha. Semoga ya orang-orang Kristen yang mendengarkan ini sadar bahwa diselamatkan itu berbeda dengan masuk surga. Dalam hal ini, masuk ke dalam kerajaan surga. Baik di zaman gereja, di kerajaan 1000 tahun. Ya, Yerusalem baru pasti semua masuk, tetapi harus melewati dulu kerajaan surga di zaman gereja dan zaman 1000 tahun. Diselamatkan itu cukup dengan menyeru nama Tuhan, diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Ya. Tetapi untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu nggak cukup berseru. Ya, Matius 7 ayat 21. Tetapi harus apa? Melakukan kehendak Bapa. Jadi sekali lagi saudara-saudari, ya, diselamatkan itu berbeda dengan masuk surga atau kerajaan surga. Diselamatkan itu masuknya kemana? Ke Firdaus. Ya, seperti di penjahat di samping Tuhan Yesus. Baru percaya langsung masuk Firdaus. Ya, Firdaus itu adalah suatu ruang tunggu. Menunggu kedatangan Tuhan kembali, menggelar penghakiman tahta Kristus untuk pembagian upah. Di sanalah, di penghakiman tahta Kristus itulah orang-orang akan ditentukan apakah masuk surga, kerajaan surga, 1000 tahun, atau didisiplinkan. Jadi berbeda ya antara diselamatkan dengan masuk kerajaan surga. Saudara-saudari, masuk kerajaan surga itu dikatakan di dalam Matius 11 ayat 12. Ya, tetapi terjemahan yang sesuai teks aslinya ya bahwa kerajaan surga itu harus kita rebut dengan paksa. Kalau kita merebut dengan paksa, barulah kita mendapatkan. Catatan kakinya di sana jelas ya,
bahwa ada banyak yang menghambat agamawan-agamawan, baik orang Farisi maupun hari ini, itu menghambat orang-orang masuk ke dalam kerajaan surga, dalam arti realitas kerajaan surga, yaitu hidup gereja hari ini. Makanya hidup gereja hari ini, gereja yang normal hari ini banyak sekali difitnah, disalahpahami, dikecam, diomongin yang tidak-tidak. Supaya apa? Menghambat orang masuk ke dalam kerajaan surga. Realitasnya hari ini. Dan akibatnya, manifestasinya pun nanti orang-orang akan tidak masuk ke sana kalau tidak hari ini masuk. Jadi kita harus memasukinya dengan paksa. Karena hari ini memang banyak sekali hambatan-hambatan, khususnya daging, ego itu. Nanti kita akan masuk ke sana. Ya. Mengapa kita harus memaksakan diri? Karena masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Ingat, yang dimaksud dengan kerajaan surga di sini tadi saya sudah sampaikan ada 3 tahap. Tahap pertama, realitasnya hari ini hidup gereja. Tahap kedua, yaitu kerajaan 1000 tahun sebagai manifestasinya dan tahap perampungan Yerusalem baru. Tetapi kita ringkas aja itu dengan kerajaan surga atau surga. Ya. Kenapa sulit? Kenapa suka masuk ke dalam kerajaan surga? Karena tadi yang sudah saya sampaikan bahwa kerajaan itu adalah satu pemerintahan. Ada otoritas, ada perintah. Ya, kerajaan surga itu tempat kita siap untuk menundukkan diri di bawah pemerintahan Allah. Masalahnya apa yang bikin kita susah masuk ke dalam kerajaan surga? Karena kita secara alamiah itu tidak suka diperintah. Gitu. Orang-orang Kristen sama dengan manusia pada umumnya. Sukanya apa? Menerima berkat Allah. Tetapi kalau diperintah oleh Allah itu nggak suka. Kalau menerima pertolongan Allah ya suka. Ya, tetapi kalau kehendak Allah nggak suka. Karena kehendak Allah itu selalu mengganggu kehendak kita. Apakah orang-orang macam gini yang boleh masuk kerajaan surga? Ya tidak. Orang-orang yang masuk ke dalam kerajaan surga itu yang siap diperintah. Siap menundukkan diri. Inilah sebabnya kenapa kerajaan surga itu sukar dimasuki, saudara-saudara. Ya. Diselamatkan sih gampang. Ya. Jadi menerima keselamatan itu berbeda dengan masuk kerajaan surga. Oh, tapi sungguh sayang banyak orang rindu masuk surga, tapi nggak pernah mikirin soal pemerintahan Allah, takhta Allah. Itu pusatnya padahal. Mereka ingin masuk surga karena bayangannya tempatnya menyenangkan, tapi mereka tidak memikirkan bahwa masuk ke sana itu siap untuk menundukkan diri di bawah otoritas Allah. Dimulai dari kapan? Ya hari ini. Jangan hanya merindukan berkat-berkat yang indah, tapi tidak memikirkan perintah Sang Raja. Jadi pendahuluan ini menekankan apa, saudara-saudari? Pusat daripada kerajaan surga itu adalah takhta Allah dan anak domba. Jadi pertanyaannya, ya, saya rubah bukan siapa yang ingin masuk surga, bukan gitu pertanyaannya. Tetapi siapa yang siap belajar tunduk di bawah otoritas Allah dan anak domba. Itu pertanyaannya. Kalau kita bertanya seperti itu, maka masih banyak nggak orang mengangkat tangan? Oh Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudari, surga itu seperti itu. Ya, bukan berbicara tentang tempat yang indah sebetulnya. Walaupun itu nggak salah. Walaupun tempatnya memang benar-benar indah. Tapi bagi siapa dulu indahnya? Kalau bagi orang-orang alamiah itu nggak indah sebetulnya. Karena di sana tuh tidak ada hal-hal yang menyenangkan alamiah.
Kerajaan surga itu terutama itu sedang berbicara tentang pemerintahan Allah yang dijalankan atas umatnya. Siapa yang akan masuk ke sana nanti? Manifestasinya di zaman yang akan datang hanya orang-orang yang telah berlatih hidup di bawah pemerintahan Allah hari ini. Mereka lah yang siap masuk ke sana, gitu. Karena mereka sudah masuk hari ini, ya, di dalam realitas kerajaan surga hari ini. Ya, jadi pusat kerajaan surga adalah tahta Allah dan anak domba. Pertanyaannya, siapa yang mau belajar menundukkan diri? Itu, ya. Nah, di garis besar hari pertama dan hari kedua, saudara-saudari, kita harus belajar menundukkan diri itu bukan hanya ketika kita sedang pelayanan, tetapi justru dalam keluarga, ya, dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari, dalam perkataan, keputusan, dalam cara kita menggunakan uang, ya, dalam hubungan dengan sesama. Hari ini Tuhan sedang melatih kita di dalam hal-hal tadi. Ya, melatih kita untuk menempuh kehidupan di bawah pemerintahan Allah, di bawah takhta Allah. Ya, setiap kali kita memilih taat, tunduk, menyangkal diri, maka sesungguhnya itu kita sedang berlatih untuk hidup di bawah tahta. Sehingga ketika kita masuk surga, kita sudah siap. Karena kita sudah terbiasa hidup, tunduk di bawah tahta. Di garis besar 2B, ya, kita diajarkan, kita perlu berdoa. Ya, Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru ini. Setiap pagi kita harus ucapkan ini. Oh, latih aku Tuhan untuk mengambil Engkau sebagai Rajaku. Latih aku menundukkan diri di bawah kekepalaanmu sepanjang hari ini. Tuhan, biarlah tahtamu berdiri di dalam diriku, Tuhan. Dirikanlah tahtamu, Tuhan, menjadi pusat dalam hidupku. Oh Tuhan Yesus, ini harus menjadi doa kita, saudara-saudari. Ya, setiap kali kita berkata, Tuhan, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Maka kita sedang berlatih hidup di bawah tahta. Kita sedang dipersiapkan masuk ke dalam surga yang sejati. Ya. Kita terus berlatih, akhirnya kita layak masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, jadi jangan jadi orang yang hanya rindu kerajaan surga yang indah-indah tanpa pemahaman ini. Ya. Ingat, kita harus berlatih untuk masuk ke dalam surga. Jadi masuk ke surga pun harus berlatih, saudara-saudari. Bukan hanya diselamatkan. Jikalau sehari-hari, hari ini, di keluarga Anda, dalam pekerjaan, perkataan, keputusan, menggunakan uang, hubungan dengan sesama, ya, kita menolak pemerintahannya, mengabaikan kehendaknya, hidup menurut ego, kemauan sendiri. Bagaimana nanti kita bisa hidup di dalam surga? Inilah surga, saudara-saudari. Surga itu satu kerajaan, pusatnya tahta Allah. Ya, karena itu kita harus memberitakan ini, supaya orang-orang membuang konsepsi bahwa untuk masuk surga itu cukup selamat. Keselamatan itu memang cuma-cuma, memang. Cuman untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu beda lagi, saudari. Ya. Nah, di dalam Wahyu 22 ayat 1, ya, saudara-saudari, hanya ada apa? Hanya ada satu tahta. Tetapi sayang kalau di Alkitab bahasa Indonesia itu
tercatatnya itu seperti ada dua tahta di sana. Kalau di Alkitab Bahasa Indonesia tuh tahta Allah dan tahta anak domba. Yaitu terjemahan yang sebenarnya tidak seperti itu. Ya, hanya ada satu tahta, yaitu tahta Allah dan anak domba. Ya, dan Allah dan anak domba itu sendiri bukan duduk berdampingan gitu, bukan ya, kayak dua raja duduk berdampingan gitu, bukan. Tetapi Allah ada di dalam anak domba, gitu. Duduk di atas satu tahta, yang duduk itu adalah satu, yaitu Allah yang ada di dalam anak domba. Itu kalau di dalam Wahyu 21 ayat 23 tuh Allah tuh seperti terangnya, anak domba tuh seperti pelitanya gitu. Ya, pelita di dalamnya ada terang. Jadi hanya ada satu pelita. Jadi bukan Allah duduk di sebelahnya anak domba. Bukan seperti itu. Ya. Nah, ini juga perlu kita untuk selalu mengecek catatan kakinya, teks aslinya, supaya nggak salah paham. Ya. Nah, saudara-saudari, kita sekarang akan melihat mengenai sungai yang mengalir. Ya, suplai hayat yang keluar dari tahta. Tadi kita sudah bahas bahwa pusat dari surga itu tahta. Nah, kita masuk dari tahta itu, keluar apa? Air hayat. Ya. Air hayat itu bukan keluar dari gua atau dari mata air atau dari gunung, enggak, dari tahta. Nah, ini yang akan kita soroti, saudara-saudari. Ada dua hal yang harus kita sadari dari Wahyu 22 ayat 1 ini, yaitu apa? Dari tahta itu ada sesuatu yang mengalir, gitu kan? Apakah yang mengalir? Yang mengalir itu dikatakan air hayat. Tetapi sesungguhnya yang mengalir itu adalah persona yang duduk di tahta. Ini makna yang lebih dalamnya. Dari tahta mengalir aliran. Siapa yang mengalir? Ya persona itu yang mengalir, gitu sebetulnya. Digambarkan oleh air. Air ini adalah roh. Jadi yang mengalir di sini bukan air fisik, tetapi Allah Tritunggal mengalir. Ya. Dan yang kedua, yang harus kita sadari adalah mengapa air itu keluar dari tahta. Artinya, jika tidak ada tahta, maka tidak ada aliran. Nah itu. Kalau tidak ada tahta, air itu tidak akan mengalir dari tempat lain. Tidak. Nah ini yang akan kita soroti. Pertama tadi, kita paham. Yang mengalir itu adalah persona yang duduk di tahta. Digambarkan oleh air. Dialah air hayat. Allah Tritunggal. Yang mengalirkan dirinya sendiri ke dalam umat. Itu yang pertama. Nah yang kedua, tanpa tahta tidak akan ada aliran. Ini yang kedua yang sangat penting ini, saudara-saudari. Jikalau tidak ada aliran, air hayat, maka surga itu akan jadi kering, kerontang, dan kelaparan. Wah, luar biasa. Jadi pusat surga itu tahta. Tanpa tahta tidak ada aliran. Tanpa aliran, seluruh surga akan kekeringan, kelaparan. Pernah nggak kebayang seperti ini? Ya, jadi pusat surga itulah tahta di mana ada air, air hayat yang memuaskan, ya, mengenyangkan semua orang, itu keluar dari tahta. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 7 ayat 38, barang siapa percaya ke dalamku, di dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Ya, Yohanes berkata di ayat 39-nya bahwa yang dimaksud dengan aliran-aliran itu ialah roh.
Ya, jadi air yang keluar dari tahta itu dijelaskan oleh Yohanes 7:39 sebagai roh. Ya, roh ini adalah roh Allah sendiri. Jadi yang mengalir itu adalah persona yang duduk di tahta. Catatan kakinya mengatakan bahwa sumber air hayat yang di Yohanes tadi, yang Tuhan katakan akan ada di dalam diri kita, aliran-aliran itu, ya sumbernya tetap itu tahta. Ya. Sumbernya itu tahta. Jadi apa yang digambarkan di kitab Wahyu itu dijelaskan oleh Yohanes di dalam diri kita. Ya. Jadi saudara-saudari, kita sering berpikir bahwa kalau saya cukup berdoa, kalau saya cukup membaca Alkitab, maka saya akan mendapatkan suplai air hayat. Ya, konsepsi kita seperti itu ya. Berdoa, baca Alkitab dan sebagainya, menyeru apapun ya. Tapi ternyata penjelasan itu nggak cukup, saudara-saudari. Ya, mengapa air hayat ini keluar dari tahta? Ingat, ada tahta, ada suplai. Bukan ada doa, ada suplai. Ada Alkitab, ada suplai. Bukan seperti itu. Ada tahta, baru ada suplai. Anda baca Alkitab, ya mau habis berapa puluh kali baca Alkitab, mau sehari berapa jam, Anda berdoa mau berjam-jam sehari, tapi tanpa tahta tidak akan ada suplai. Ya. Artinya apa? Kalau kita tidak menundukkan diri di bawah tahta Allah, di bawah pemerintahan Allah, tidak akan ada suplai. Entah berapa jam Anda berdoa, berapa jam Anda baca Alkitab, tanpa tahta tidak ada aliran hayat. Karena gambarnya seperti itu. Aliran itu keluar dari tahta. Hanya ketika Allah memperoleh tempatnya di atas tahta di dalam diri Anda, baru itu ada suplai. Ya. Itulah yang menyebabkan kenapa banyak saudara-saudari setia bersidang, ya, nggak pernah bolos bersidang, ya ikut baca Alkitab, tetapi tetap kering, tetap lemah, ya, nggak ada kepuasan, nggak ada sukacita, nggak ada kesegaran. Ya penyebabnya karena tidak ada tahta. Tepatnya Allah tidak duduk di tahta, gitu. Dan tahta di sini sebetulnya kehendak. Ketika kehendak kita ini kita kuasai sendiri, maka Allah sudah dilengsarkan dari tahta, ego yang duduk di atas tahta. Jangan harap ada aliran walaupun rajin sidang, baca Alkitab, berdoa. Karena tidak ada tahta, tidak ada aliran. Ya, karena itu Kidung 121 ya juga ada kidung baru di YouTube ya mengatakan nobat dia, ya nobatkan dia menjadi raja Anda, saudara-saudari. Ya mungkin kita sering ya nyanyikan kidung ini, nobat dia, nobatkan dia menjadi raja. Tetapi ketika kita sedang berbelanja, ketika kita sedang memilih baju, kita gunakan uang, ya tahta itu udah dilemparkan aja ya ke surga. Udah tahta ada di surga aja lah, jangan ada di hatiku. Tuhan Yesus, kita harus menobatkan dia sebagai raja, ya. Bukan hanya ketika kita bersidang, ketika kita sedang pelayanan, ketika sedang memberitakan Injil, kita nobatkan dia sebagai raja. Bukan, tetapi di dalam rumah kita, di dalam pernikahan kita, dalam bisnis kita, pekerjaan, ya. Bahkan saudara kita mengatakan ketika sedang membeli dasi, beli sepatu, beli baju, ya.
jadikan dia raja. Ya. Ketika kita sedang mengambil keputusan, siapa yang memutuskan? Apakah ada tahta di sana? Ketika kita ingin marah ya kepada pasangan, ingin marah ke istri, ingin marah ke suami. Pertanyaannya, apakah tahta itu menyetujuinya? Ketika kita sedang berbicara kepada anak, kepada orang tua, ada tahta nggak di sana? Pengaturan keuangan, siapa yang mengatur? Saudara-saudari, inilah latihan ya untuk hidup di Yerusalem baru, di surga. Jadi masuk surga juga perlu latihan ya, saudara-saudari. Orang yang berlatih hari ini akan masuk surga, kerajaan surga. Pertama-tama dalam hidup gereja, menikmati Kristus, puas, karena di mana ada tahta, di sana ada surga. Di kerajaan 1000 tahun jelas kita akan meraja bersama dia. Ya, sementara yang lain didisiplinkan. Nah, akhirnya semua masuk Yerusalem baru sudah siap pasti meraja semua ya. Jadi saudara-saudari, tanpa tahta tidak ada supply, tanpa tahta kita akan kering, nggak ada kepuasan, nggak ada sukacita. Ya. Kepuasan, kebahagiaan di Yerusalem baru, damai sejahtera, apalagi bayangan orang-orang Kristen tentang surga. Damai, nggak ada tangisan, nggak ada penderitaan. Nah, itu sebetulnya apa sih? Itu perasaan apa? Itu tuh perasaan air hayat di dalam batin. Ya, bukan karena jalannya dari emas lalu kita bahagia gitu ya. Itu banyak raja-raja itu yang sekarang masih hidup di Brunei juga itu. Kamar mandinya dari emas, bukan hanya sekedar jalannya, itu tempat tidurnya dari emas, mobilnya dari emas. Tapi kalau lihat wajahnya itu kayak nggak ada kepuasan gitu, kayak cemberut aja gitu ya. Jadi yang bikin kita bahagia itu sebetulnya air hayat itu yang mengalir, yang dinikmati, bukan emas jalannya, gerbangnya mutiara. Walaupun kita punya pintu gerbang mutiara, kita nggak akan suka cita kok gara-gara mutiara itu. Ya. Oh, kotanya bercahaya, gemilau, indah. Ya, terang benderang macam itu juga bosen kalau lama-lama. Jadi jangan salah paham, suasana indah di surga itu semuanya berasal dari kenikmatan kita akan air hayat. Siapa air hayat ini? Yang duduk di atas tahta itu, mengalir dalam roh, di dalam roh kita. Ya. Kalau aliran air hayat mengalir di dalam kita, maka kita akan nyaman, bahagia, sukacita. Ya. Tetapi kalau seseorang tidak dialirkan air hayat di dalam batinnya, maka di lingkungan yang paling sempurna pun dia tidak akan bahagia, saudara-saudara. Banyak kok orang kaya sudah memperlihatkan ini. Kekayaannya tidak membawa kebahagiaan. Bohong kalau dia bilang bahagia karena kekayaan. Banyak ateis menghina firman Allah. Berkata bahwa uang itu bahagia. Ya, ada yang terkenal itu orang Indonesia itu. Ya kalau sedikit uangnya ya nggak akan bahagia. Tapi kalau banyak bahagia kok. Bohong, bohong. Itu hanya mau menghina aja firman Allah. Ya. Sebahagia-bahagianya tetap uang itu akan membuat dia justru masuk ke dalam nafsu yang lebih besar, yang membuatnya menderita. Ini kejujuran. Silakan aja mau berbohong. Oh, kalau uangnya banyak ya bahagia. Kalau uangnya dikit ya nggak bahagia. Bohong, uang banyak pun nggak. Emas banyak pun nggak. Karena apa? Kebahagiaan yang sejati itu aliran air hayat mengalir di batin. Batinia sifatnya. Bukan suasana luar. Bukan jalan dari emas yang membuat kita bahagia. Bukan gerbang dari mutiara yang membuat kita berbahagia. Tetapi aliran air hayat yang kita nikmati. Itu juga yang membuat di surga nggak ada tangisan. Gitu.
Ya, yang membuat di surga nggak ada tangisan itu bukan karena oh udah nggak ada masalah lagi di sana, bukan. Itu karena hati dialiri air hayat. Air hayat itu yang memuaskan sehingga batin nggak kosong, nggak ada frustasi, nggak ada rasa kehilangan. Ya pasti nggak ada tangisan. Gitu. Tetapi kalau orang-orang yang masih mengasihi dunia, tiba-tiba diajak masuk ke dalam kerajaan surga, justru nangis dia di sana. Karena di sana nggak ada dunia, nggak ada keinginan daging. Ya. Inilah rahasia daripada surga, saudara-saudari. Rahasia dari Yerusalem baru itu bukan lingkungannya, ingat. Ya. Jangan membayangkan lingkungan surga, bukan. Bayangkanlah air hayat itu yang mengalir dari tahta. Itu kuncinya, itu pusatnya. Ya. Jadi saudara-saudari, ya pagi kita berdoa, Tuhan, dirikanlah tahtamu di pusat hatiku, agar aku mendapatkan suplai air hayat itu. Hasilnya apa? Hasilnya ini bukan perkara kecil, saudara-saudari. Kita akan menikmati surga hari ini. Surga yang sejati. Yaitu apa? Aliran air hayat itu, pusat surga itu kita nikmati. Ya. Nah, saudara-saudari di garis besar poin D, ya, di sana dikatakan bahwa di dalam aliran hayat, ya sekali lagi di dalam aliran hayat kita melayani dia. Apa maksudnya kita melayani di aliran hayat itu apa maksudnya? Ya, banyak orang menyangka bahwa pelayanan itu adalah bekerja buat Tuhan, ya, melakukan ini dan itu buat Tuhan. Tidak. FKKP Minggu 47 ini menjelaskan bahwa pelayanan kita itu adalah makan dan minum Dia. Itulah pelayanan kita. Ya, Allah tuh membutuhkan kita untuk apa? Bukan untuk bekerja. Allah membutuhkan Anda karena Anda bisa menikmati Dia. Ya, Allah itu nggak bisa memakan dirinya sendiri. Gitu. Allah tuh nggak bisa meminum dirinya sendiri. Allah butuh Anda untuk makan Dia. Allah butuh Anda untuk minum Dia. Jangan salah paham ya. Bukan berarti Allah nggak maha kuasa. Maksudnya itu apa? Allah memang menikmati dirinya sendiri. Sebelum ada kita pun Allah menikmati dirinya sendiri. Karena selain Allah nggak ada yang bisa dia nikmati. Selain dirinya sendiri. Tetapi melalui kita, di dalam kita, ya, Allah menikmati dirinya sendiri melalui respon kita, melalui diri kita. Wah, ini sungguh dalam ya, saudara-saudari. Ini sungguh dalam. Ini FKKP menyatakan seperti itu. Bahwa yang Allah butuhkan, ya, pelayanan kita itu adalah makan dan minum Dia. Asalkan Anda makan dan minum Dia, Anda sudah melayani Dia. Inilah pelayanan yang Allah ingin lakukan. Ya. Jangan salah paham, bukan berarti kita nggak boleh melayani Injil, memberitakan Injil. Tetapi yang Allah inginkan tuh Dia sendiri yang memberitakan Injil di dalam diri Anda. Ya, Allah tidak pernah menyuruh kita bekerja terpisah dengan dirinya. Tidak, saudara-saudari. Jadi itu yang dimaksudkan bahwa Allah tuh nggak butuh Anda kerja. Allah tuh butuh Anda makan Dia. Allah butuh Anda minum Dia. Berkat dari tahta itu aliran hayat. Kita menikmati aliran hayat. Itulah pelayanan kita. Itu maksud daripada garis besar poin D ini. Bahwa di dalam aliran hayat kita melayani Dia. Demikian juga, selain melayani Dia, di dalam aliran hayat ini, kita melihat wajahnya. Apa maksud melihat wajahnya, saudara-saudari? Ya, ya mungkin kita bisa melihat punggungnya, gitu ya.
bagian belakangnya seperti waktu itu siapa itu di perjanjian lama. Kita bisa melihat bayangan seseorang. Bahkan kita bisa melihat orang dari jauh, gitu ya. Tapi kalau melihat wajahnya artinya kan itu dari dekat. Bukan hanya dari dekat, tetapi berhadap-hadapan. Apa maksudnya? Inilah keintiman yang paling dekat dengan Allah. Itu hanya terjadi di dalam aliran air hayat. Jikalau Anda makan dan minum dia, maka Anda akan melihat wajahnya. Bukan hanya dari jauh gitu lihatnya. Bukan hanya lihat bayangannya aja, tapi berhadapan muka. Anda melihat, artinya Anda memiliki satu kedekatan yang paling dekat dengan Allah. Hanya orang-orang yang menikmati Allah sedemikian, makan dia, minum dia, yang bisa melihat wajah Allah. Ya. Jadi saudara-saudari dalam aliran ini, kita melayani dia dengan cara makan dan minum dia, menikmati dia, itulah pelayanan kita yang Allah dambakan. Dan di dalam aliran hayat ini Anda akan menikmati keintiman yang paling dekat. Banyak saudara-saudari bisa bersaksi tentang kedekatan yang dekat ini. Hasilnya apa? Hasilnya Anda akan hidup di bawah pemerintahan Allah itu dengan rela, gitu. Dengan kasih yang digambarkan di dalam perjanjian lama itu seperti seorang budak. Tahu budak? Dirantai, dimiliki, nggak digaji, dimiliki oleh tuannya, nggak digaji. Ketika budak-budak itu dibebaskan, wah betapa girangnya mereka. Tetapi ketika menikmati tuan yang mengasihi dia, tuan yang begitu indah, maka budak ini nggak mau dibebaskan, nggak mau, aku mau di rumah tuanku saja. Begitulah bayangan ketika kita tunduk di bawah pemerintahan sang raja ini. Kita akan dengan rela tunduk, tidak dengan berat tunduk. Kenapa? Karena kita menikmati dia sebagai aliran hayat. Itu makna lebih dalam lagi dari aliran keluar dari takhta. Kita menikmati takhta itu. Aliran itu keluar dari takhta, saudara-saudara. Ya. Yang sebenarnya pemerintahan Allah terhadap kita itu melalui aliran. Ketika dia mengalir di dalam diri kita, sebetulnya itu pemerintahannya sedang dilaksanakan. Dan ketika kita menikmati aliran ini, kita akan mengalir bersama dia. Bukan seperti orang yang dipaksa melakukan segala sesuatu. Enggak, kita seperti berenang, mengalir bersama dia, ringan. Tuhan katakan, ringan, kuk yang kupasang itu ringan, enak. Jadi jangan bayangkan tunduk itu ya sebagai suatu pekerjaan yang berat. Ya, kalau kita tidak menikmati air hayat pasti berat. Tetapi ketika kita makan dan minum dia, maka kita akan mengalir dengan rela, dengan bahagia, dengan kasih. Ya. Nah, sampai di sini saudara-saudari kita sudah setuju pasti dan percaya bahwa pusat daripada kehidupan kita hari ini adalah tahta. Dan dari tahta itu mengalir aliran hayat. Tetapi masalahnya, ini ada satu masalahnya ini. Permasalahan kita, saudara-saudari. Apa? Kita tuh sulit ngelihat tahta itu. Pandangan kita tuh tertutup. Kita nggak bisa lihat tahta itu. Yang kita lihat tuh hanya yang permukaan. Masalah kita, ya kesenangan, ya entah itu yang baik atau yang buruk. Hanya yang di permukaan yang kita lihat. Kita nggak bisa lihat tahta itu. Ya. Oleh karena itu, di hari ketiga, ya, di sana berkata tentang langit yang cerah. Memiliki langit yang cerah. Untuk apa langit yang cerah? Untuk lihat tahta. Kalau kita memiliki langit yang cerah, kita akan melihat tahta itu. Di dalam Yehezkiel 1 di sini
Ya, Yehezkiel menggambarkan semua pembahasan kita tentang tahta tadi itu terlihatnya di langit yang cerah. Ya. Di sana Yehezkiel 1 ayat 22, ya Yehezkiel melihat langit yang sangat jernih, yang tidak ada awan gelap, nggak ada sedikit pun nggak ada kabut, ya. Langitnya begitu bercahaya, memancarkan kemegahan yang tidak dapat dibandingkan dengan langit yang sekarang di bumi, ya. Dan di sana apa? Yehezkiel melihat ada sebuah tahta yang mulia, ya, di mana yang duduk di sana adalah seorang anak manusia. Saya tidak akan bahas perkara anak manusia karena sudah kemarin saya bahas. Tetapi fokusnya langit kita harus cerah. Barulah kita bisa melihat tahta. Dan inilah titik tertinggi dalam pengalaman rohani kita. Ketika Anda memiliki langit yang cerah, di mana tahta Allah mengatur Anda, itulah titik tertinggi, saudara-saudara, dalam pengalaman rohani kita. Ya, mencapai titik ini, ya artinya di dalam segala sesuatu kita sudah mengizinkan Allah yang terutama. Bukan kehendakku yang jadi, kehendakmulah yang jadi, Tuhan. Mencapai titik tertinggi ini artinya kita sudah sepenuhnya tunduk di bawah pengaturan apapun itu. Ya, mau senang, susah, sakit, sehat, miskin, kaya, terserah Tuhan, aku tunduk. Itu titik tertinggi. Ini artinya apa? Langitnya itu udah bersih, gitu. Sehingga tahta itu bisa tanpa halangan mengatur kita, saudara-saudari. Ya, sebetulnya kita bukan gagal, ya. Kita bukan gagal melihat tahta Allah. Sebetulnya kita sudah melihat, tetapi nggak menyadari, gitu. Sebab tahta itu sebetulnya adalah apa? Kisah tentang tahta itu adalah kisah dari hati nurani kita. Jadi sebetulnya Anda tuh sudah merasakannya. Anda tuh sudah melihat tahta itu. Tetapi masalahnya apa? Yaitu kita nggak suka gitu dengan perintah Allah. Kita nggak suka dengan tahta. Kita nggak mau tahta, itu problemnya. Ya, karena itu saudara-saudari, kita harus memelihara hati nurani kita tetap murni. Jangan ada masalah apa-apa dengan Allah. Ketika ada masalah, cepat bereskan. Ya, pakai kuasa darah adinya, mengakui dosa, kembali datang. Dan selain dengan Allah juga jangan ada masalah dengan saudara-saudari. Ya, segera bereskan. Kalau Anda yang bersalah, minta maaf. Kalau saudari itu yang bersalah, Anda pun harus datang merendahkan diri, mencoba membereskan masalah. Jangan ada sekatan. Ya, apalagi dengan seisi rumah kita, dengan istri, dengan suami. Nah, ini paling sulit, saudara-saudari. Ya, dengan tetangga, dengan siapapun, dengan Allah dan manusia, jangan ada apa-apa. Kalau sedemikian, langit akan cerah. Tetapi kalau ada sekatan, ya ada dosa yang tidak diakui, itulah yang membuat langit Anda itu berkabut, sehingga tahta itu terselubung bagi Anda, saudara-saudari. Ya, semoga kita menjadi orang-orang yang tidak ada masalah apa-apa dengan Allah, tidak ada masalah apa-apa dengan manusia, walaupun manusia itu merugikan kita nggak ada masalah, gitu. Ya, hasilnya apa? Langit kita akan sejernih kristal. Hasilnya, kehidupan kita akan diatur oleh tahta. Oh, bayangkan kalau setiap orang diatur sedemikian oleh tahta. Nggak butuh lagi polisi.
Ya, nggak butuh lagi penjara, nggak butuh lagi hukum manusia. Karena segala sesuatu sudah diatur oleh tahta. Ya. Ketika hendak berbicara, ya kita tahu tahta mengatur apakah kita boleh berbicara atau tidak, atau harus stop berbicara atau lanjut. Itu semua diatur tahta. Ya, nggak perlu ada koreksi dari luar. Ketika ingin marah, kesabaran hampir habis, ya, alarm berbunyi, ya, tahta mengingatkan, akhirnya kita ditundukkan. Wah, sungguh, inilah titik tertinggi dari kehidupan rohani. Bukan diatur oleh orang, ya. Nah, di dalam gereja-gereja lokal kita bersyukur bahwa ajaran kita seperti ini. Tidak ada ajaran-ajaran untuk tunduk kepada hal-hal selain hidup di dalam roh, perasaan hayat. Ya memang ada saudara-saudara penatua, pewajib yang membantu kita. Tetapi sifatnya membantu, membuat saudara-saudari melihat tahta. Itulah tugas penatua, tugas pewajib. Bukan mengatur, bukan nyuruh-nyuruh. Gitu. Tetapi apa? Membantu orang melihat tahta. Dan membantu orang menyingkirkan segala macam kabut awan yang gelap yang menutupi tahta. Sehingga saudara-saudari melihat tahta. Inilah tugas daripada saudara-saudara yang lebih matang di depan. Bukan mengatur bapak atau pemerintah. Ya inilah gereja-gereja lokal tempat kita menikmati Kristus. Seperti ini, saudara-saudari. Ya, dan sebetulnya ada banyak lagu-lagu rohani, ada banyak penyanyi-penyanyi rohani sering ya berusaha menikmati hadirat Allah. Ya, hadirat Allah. Oh, satu perasaan yang nikmat, ada hadirat Allah. Ya, yang sesungguhnya itu hadirat Allah yang sejati. Sejati itu adalah tahta. Kalau Anda hidup di bawah tahta, Anda hidup di dalam hadiratnya. Kalau nggak ada tahta, nggak ada hadirat. Hadiratnya tidak terpisahkan dari tahtanya, saudara-saudari. Justru ketika Anda sedang tunduk, taat, di bawah sang otoritas, itulah hadirat Allah yang sejati, bukan perasaan nyaman. Ya, ketika mendengarkan musik, ya ada rasa nyaman, oh ini adalah hadirat Allah. Bukan. Buat apa nyaman yang macam gitu, tapi begitu keluar gedung, hidup menurut ego lagi, tahtanya udah dilemparkan, dibuang aja udah. Oh Tuhan Yesus, saudara-saudari, ya. Roma 8 ayat 34 berkata apa? Kristus itu duduk di Roma 8 ayat 34. Tetapi di ayat yang ke-10 dalam pasal yang sama, Kristus itu ada di dalam Anda. Artinya apa? Artinya tahta itu ada di dalam Anda. Ya. Jadi saudara-saudari, jangan berpikir tahta itu hanya ada di langit tingkat ketiga. Ya, ya memang tahta ada di sana, saudara-saudari. Tapi tahtanya juga ada di dalam roh kita. Ya. Kita ada di bumi, tahtanya ada di surga, tapi ada satu tangga. Ya, di dalam Kejadian 28 itu. Ada tangga. Tangganya adalah Kristus menghubungkan surga dan bumi. Ya, sebetulnya menghubungkan surga dengan roh kita itu lebih tepat. Dan roh kita itu pintu gerbang. Jadi ketika Anda berpaling ke dalam roh, Anda itu melewati pintu gerbang masuk surga. Jadi cara masuk surga gimana? Cara masuk surga itu berpaling ke dalam roh. Ya, ini sekali lagi, ini penyingkapan-penyingkapan tentang cara masuk surga.
Ya, umumnya orang berpikir, oh aku sudah percaya selamat masuk surga. Enggak, ya. Berpaling ke dalam roh, roh kita itulah pintu gerbang. Kita naik tangga, kita menikmati surga. Oh, betapa luar biasanya saudara-saudari pewahyuan yang kita terima setiap minggu dari FKKP, saudara-saudari. Ya, oh Tuhan Yesus, amin. Baik, ya. Kita sekarang masuk ke hari 4, nih. Jadi tahta itu, jangan berpikir bahwa tahta itu berguna bagi Allah untuk memerintah kita. Jangan berpikir seperti itu. Ya, tahta itu bukan hanya untuk memerintah kita, bahkan tujuan utamanya bukan itu. Ya, tujuan utama tahta, ya, itu adalah agar Allah bisa mengalirkan. Ya, itu tujuan utamanya. Ingat, kembali, tahta itu mengalirkan air hayat. Pengaliran aliran air hayat itu tujuan tahta. Itulah makna dari gambaran di kitab Wahyu tentang satu tahta yang mengalirkan air hayat. Pengaliran air hayat itulah tujuannya. Kalau Allah duduk di sana memerintah kita, itu tuh hanya kelihatan luaran seperti itu. Tapi esensinya itu, tahta itu punya tujuan mengalirkan air hayat. Hasil akhirnya apa? Kita menjadi seperti Allah. Karena kita dialiri oleh Allah. Kita menjadi serupa dengan Allah. Ayat yang paling terkenal, Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya apa? Supaya mereka berkuasa atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Binatang melata yang merayap di bumi inilah iblis dengan para malaikatnya. Ayat ini sangat terkenal ya. Oh, kita dijadikan serupa dengan Allah, berkuasa. Tapi kenyataannya berkuasa nggak kita? Kenapa? Karena ayatnya terkenal, tetapi cara Allah menggenapkan tujuannya ini supaya kita berkuasa itu tersembunyi. Bagi kebanyakan orang Kristen tuh cara Allah membuat manusia berkuasa itu tersembunyi caranya. Caranya itu dengan mengalirkan hayatnya dari hayat yang kita terima itu dari tahta, memiliki satu kekuasaan sehingga ketika kita menikmatinya, kita menjadi layak duduk di atas tahta. Itu Kejadian 1:26 supaya mereka berkuasa. Berkuasa itu adalah berada di atas tahta bersama dengan Kristus. Ini tujuan Allah, caranya dengan mengalirkan air hayat yang digambarkan oleh pohon hayat. Manusia ditempatkan di hadapan pohon hayat untuk makan hayat. Kembali, saudara-saudari. Inilah kebenaran-kebenaran yang kita miliki di dalam pemulihan Tuhan. Jadi tujuan tahta itu bukan buat merintah-merintah kita. Itu bukan. Itu hanya kelihatan secara luaran. Tujuan tahta itu adalah mengalirkan hayat. Kenapa? Karena dia ingin kita meraja bersama dia. Dia nggak mau menjadi raja sendirian. Ya, dia raja segala raja, kita raja-raja di bawah. Saudara-saudari, ketika Kejadian 1:26 itu diumumkan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Itu ada dua tujuan. Satu, ya, supaya kita menjadi serupa dengan dia. Ketika kita serupa dengan dia, maka kita berkuasa. Begitu kan? Kalau nggak serupa dengan dia, mana bisa kita berkuasa? Dan yang kedua adalah untuk mempermalukan musuhnya. Musuhnya itu menawan kita. Musuhnya itu menipu kita. Tapi pada saat kita duduk di atas tahta, musuhnya malu. Gitu. Allah bisa sombong, bukan sombong, maaf. Allah bermegah. Gitu.
Di hadapan musuhnya, lihat, hai musuhku, lihat manusia-manusia yang kau tawan saat itu, sekarang duduk di atas tahta. Kamu tidak punya kuasa apa-apa atas mereka. Mereka sudah duduk di atas tahta. Inilah dua tujuan Allah, yaitu ingin menjadikan kita serupa dengan Dia, sehingga kita berkuasa. Karena Dia tidak mau menjadi raja sendirian, kita harus menjadi raja bersama bersama dengan Allah. Dan kedua, mempermalukan musuh. Haleluya. Tetapi kita nggak bisa kalau nggak ada perintis, gitu ya. Kita nggak bisa kalau nggak ada perintisnya, saudara-saudari. Maka Tuhan Yesus ya menjadi perintis, ya. Tuhan Yesus itu adalah pembuka jalan, pelopor, ya, sehingga kita bisa mengikuti Dia menuju kemana? Menuju ke tahta. Hari ini sebetulnya ada barisan orang-orang sedang menuju ke tahta. Cuman ada juga orang-orang yang nggak mau berbaris, nggak mau ngantri. Bebas aja di dunia. Anda bagaimana? Anda sedang berbaris nggak menuju ke tahta? Semoga Anda sedang berbaris. Ya. Tapi orang-orang yang nggak mau berbaris ya udah nikmati dunia aja. Ya udah nanti didisiplinkan menjadi rajanya itu harus melewati pendisiplinan 1000 tahun. Ya. Jadi inilah saudara-saudari, ya kita sering berpikir, oh biarlah yang penting mah aku masuk surga saja. Asalkan aku masuk surga, nggak jadi raja juga aku sudah puas. Tidak bisa. Allah nggak puas. Allah tidak mau Anda masuk surga tanpa jadi raja. Tidak boleh. Kalau Anda belum jadi raja, belum raja dalam hayat, nggak boleh masuk surga. Pendisiplinan dulu. Anda sih puas masuk surga, nggak apa-apa lah, nggak jadi raja. Tapi kata Allah nggak bisa. Aku nggak puas. Kamu harus jadi raja, baru boleh masuk surga. Ya, di kerajaan 1000 tahun semua pemenang meraja, nggak ada yang jadi rakyat. Rakyat itu kita sudah bahas kan, itu bangsa-bangsa, bukan kita. Ya, saudara-saudari, sadari hari ini memang kita belum siap untuk meraja. Kita masih berselisih, kita masih membenci, masih ada iri hati, masih ada ambisi, masih ada ego banyak ya, hal-hal buruk lainnya. Kita belum siap, saudara-saudari. Karena itu kita harus berdoa, Tuhan tanggulangi saya. Tanggulangi saya sampai tahtamu benar-benar berdiri. Ya, karena kita belum siap, ya. Karena itu di Yehezkiel 1 ayat 27 ada satu pemandangan ini, bahwa manusia di atas tahta itu dari pinggang ke bawah itu tampilannya seperti api, dari pinggang ke atas itu seperti elektrum. Kalau di Alkitab bahasa Indonesia itu swasa ya, tetapi sebetulnya elektrum. Swasta itu nggak berharga, elektrum itu lebih berharga dari emas, gitu ya. Logam yang seperti keemasan, tetapi ada kilau keperakan, gitu, sehingga lebih terang dari emas biasa. Yeskel ini sedang berusaha menggambarkan cahaya kemuliaan Allah yang begitu mempesona. Dia menggunakan logam yang dia ketahui paling berharga, yaitu elektrum itu. Para penafsir menafsirkannya sebagai elektrum. Dan elektrum ini dari pinggang ke atas, ya. Dari pinggang ke bawah itu api. Api itu di bawah membakar, hasilnya elektrum yang di atas. Itu maksudnya. Jadi ketika Allah datang kepada Anda, ya, dia akan datang sebagai api. Karena api itu bagian kaki untuk bergerak. Dia datang kepada sebagai api. Membakar Anda. Menghabiskan semua yang bukan Kristus. Hasilnya Anda akan menjadi elektrum. Apa? Terang. Ya, kitalah terang dunia. Ya. Terang dunia itu digambarkan oleh Yehezkiel itu sebagai elektrum. Ya, saya tidak terlalu banyak membahas ini. Nanti saudara saya bisa masuki sendiri ya.
Nah, ini hari ke-6 yang terakhir. Ya, di sana elektrum di situ digambarkan dari sudut pandang yang lain, yaitu seperti sinar pelangi. Ya, pelangi itu kan ada warna merah, kuning, biru ya. Merah itu gambaran dari api tentang kekudusan Allah yang membakar dan menghabiskan. Kuning itu elektrum, ya hasilnya kemuliaan Allah, dan biru itu tahta. Warna dari tahta itu seperti batu safir, lazuri itu safir ya, biru, tentang keadil benaran. Inilah urutannya. Ketika kita memiliki langit yang jernih, kita diatur oleh tahta, sebetulnya itu pembakaran api. Ya, memang nggak nyaman secara daging kita diatur oleh tahta, tapi sebenarnya kita sedang dibakar oleh api, ya. Dan hasilnya adalah terang, elektrum yang digambarkan oleh pelangi itu, merah, kuning, biru, ya. Hasilnya kelak, saudara-saudari, seluruh umat Allah, ya, agregat umatnya akan seperti pelangi. Karena fondasi Yerusalem baru pun batu-batunya itu menyerupai pelangi, ya. Kita akan menjadi ekspresi keadil benaran Allah, itu warna biru. Kita akan menjadi ekspresi kekudusan Allah, ya, warna merah. Kita akan menjadi ekspresi kemuliaan Allah, emas itu. Ya, inilah kehidupan Kristen yang tertinggi, kehidupan gereja. Jadi saudara-saudari, kita sudah diperlihatkan sebuah kota yang megah, Yerusalem baru, yang dibayangkan sebagai surga. Kita sudah membahas surga itu ada pusatnya, dan pusatnya itu tahta. Dan bukan hanya tahta, tetapi aliran hayat yang keluar dari tahta itu. Itulah pusat surga. Kita harus senantiasa menikmati aliran hayat itu. Dan hasilnya, saudara-saudari, kita akan mengalami pembakaran. Kita akan menjadi elektrum, pelangi, mengekspresikan Allah. Ya. Puji Tuhan, saya sampai di sini. Nah, saya harap saudara-saudari sekarang bisa berbagi nikmat, ya. Amin, puji Tuhan. Silahkan. Amin. Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silahkan. Inilah berita Minggu 47. Amin. Amin. Mari, jangan sungkan, jangan ragu, silakan. Silakan, saudari. Amin. Oh Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, seminggu ke depan ini kita akan menikmati ini ya, anak domba Allah di atas tahta di dalam kota. Tadi saudara sudah mengatakan bahwa tahta ini adalah pusat daripada surga, ya, Yerusalem baru. Nah, sebenarnya di dalam diri kita pun sebagai anak-anak Allah seharusnya tahta ini adalah menjadi pusat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, hari ini tuh tahta ini tentunya berada di dalam roh kita, ya, karena anak domba Allah itu, ya, dia yang berada di atas tahta itu, ya. Kalau di dalam penampakan di dalam Yerusalem baru nanti, itu tuh sekarang berada di dalam kita, ya. Artinya seharusnya penghidupan kita itu berpusat, ya, atas arahan Dia, ya. Tadi kan sudah dikatakan memang keinginan Allah itu bukan hanya sekedar menebus kita, ya, membawa kita selamat secara yuridis, tetapi Allah ingin membawa kita ke tahta, ya. Kita diselamatkan untuk dibawa ke tahta, meraja bersama Dia. Nanti kan dikatakan nanti itu di kerajaan 1000 tahun tuh para pemenang itu pasti akan meraja, ya, bersama Allah. Tidak akan masuk pada pendisiplinan, tetapi kita hari ini perlu berlatih, ya, meraja di dalam hayat, ya.
Tuhan menjadi raja kita. Kita harus bisa menaklukkan hayat jiwa kita ya dalam segala situasi kondisi kita ya. Dalam hal yang kecil-kecil ya, tadi di dalam kehidupan sehari-hari mungkin ibu rumah tangga seperti saya ketika mengatur rumah tangga, berbelanja ya, tidak sesuka hati kita tetapi harus ikut arahan sang raja itu yang berada di dalam roh kita ya. Mungkin juga para suami ya bekerja mencari nafkah juga harus ikut arahan sang raja yang berada di dalam roh kita ya. Tahta itu sekarang hari ini ada di dalam roh kita ya. Biarlah roh kita itu hari ini menjadi pusat dari segala sesuatu kita. Kita harus mau dipimpin oleh sang sang dia ya, yang nanti dia tuh mungkin dalam penglihatan di dalam apa Yerusalem baru itu ada di tahta, tetapi hari ini pun ya aplikasinya berada di dalam roh kita, saudara-saudari ya. Hendaknya ya ini menjadi satu kabar baik juga bagi kita ya, bahwa nanti eh, ketika kita melihat anak domba Allah ya ada di tahta ya, anak domba Allah ya, Allah dan anak domba ya, berarti ini satu kesatuan ya, bukan sesuatu yang terpisah ya. Hari ini pun ya dia yang sedemikian itu ada di dalam roh kita. Biarlah hari ini kita mau dulu ya meraja di dalam hayat, supaya nanti kita juga berbagian di dalam kerajaan 1000 tahun, berbagian di dalam meraja bersama Allah, karena ini tuh perkara latihan ya. Dan tentu perkara latihan itu sering ada jatuh bangunnya ya, saudara-saudari ya. Saya juga masih banyak terjatuh dalam perkara ini, tetapi tadi saudara kita sudah mengingatkan kembali ya, darah anak domba itu selalu tersedia ya. Kita mengaku dosa, minta ampun sama Tuhan ya, maka dia akan mengembalikan kita kembali ya. Kalau mumpung ini masih zaman kasih karunia ya, darahnya selalu tersedia, tetapi nanti kalau sudah dia datang kedua kalinya sebagai hakim, nah ini tidak ada ampun lagi saudara-saudari ya. Yang ada adalah penghakiman ya, meraja atau masuk ke dalam pendisiplinan ya. Dan di dalam minggu ini juga tadi banyak lambang-lambangnya ya, ada lambang sebagai pelangi ya, dan seterusnya, spektrum dan seterusnya ya. Lambang-lambang ini juga melambangkan sesuatu. Lambang-lambang rohani ini juga memiliki lambang-lambang yang ya seharusnya menjadi asupan rohani juga bagi kita ya. Tetapi yang terpenting hari ini bagi kita ya, tujuan Allah harus menjadi tujuan kita. Kalau tujuan Allah itu untuk mendapatkan kita juga ke tahta ya, meraja bersama dia ya, ini tuh harus juga bekerja sama dengan kita. Semoga hari ini kita mau berlatih ya, mau meraja di dalam hayat, mau ditanggulangi, dibatasi ya, mau menerapkan perkara apa namanya, darah anak domba ya, mau menerapkan perkara berseru ya. Nah ini tuh adalah satu latihan. Tadi kan saudara kita juga sudah mengatakan ya, kalau kita berada di tahta bersama Allah ya, kalau kita berada di dalam roh, diperintah ya oleh roh kita ya, maka eh, ini itu adalah merupakan satu aliran air hayat ya. Di dalam roh kita itu ada aliran-aliran air hayat ya. Kalau kita meminum air hayat ya, maka tidak ada lagi sebetulnya dahaga ya. Kita memiliki langit yang cerah ya. Ini tuh akan memiliki satu apa, dampak damai sejahtera, sukacita ya. Tadi bukan seperti kekayaan materi ya. Memang tadi saudara kita mengatakan sepertinya kekayaan materi ini membuat damai sejahtera ya, tetapi memang kalau mungkin orang-orang kaya di sana mau mengaku juga mungkin tidak ya, tidak juga membuat mereka itu sukacita, karena orang yang kaya materi itu pasti takut. Takut apa? Jatuh miskin. Kalau sudah mengalami satu ketakutan berarti tidak ada damai sejahtera, benar ya saudara-saudari ya. Khawatir jatuh miskin itu berarti kan dia sudah tidak suka cita lagi karena sudah ada dalam situasi khawatir. Nah hari ini yang kita cari adalah bukan perkara materi ya, karena perkara materi itu ya pasti akan tergerus ya, pasti nanti akan apa, situasi materi ini mah berputar ya, kadang kita di atas, kadang kita di bawah, kadang di atas, kadang di bawah. Memang ini juga diizinkan Tuhan terjadi supaya kita tidak sombong ya saudara-saudari ya. Maka kalau kita dalam keadaan di bawah, kita jadi ingat Tuhan, kembali kepada Tuhan ya, minta apa namanya, bersandar kepada Tuhan. Jadi situasi yang terjadi di luaran ini hanyalah satu ini ya, satu sisipan kalau bagi saya. Tetapi yang pentingnya adalah kita perlu setia ya kepada Tuhan, mau ditaklukkan sama Tuhan ya, mau di bawah pemerintahan dia ya, tunduk kepada Tuhan dengan cara menerima aliran-aliran air hayat tadi ya. Kalau kita menerima asupan aliran hayat ya, dari semula juga Tuhan kan meletakkan Adam Hawa itu di hadapan ataupun di tengah-tengah
pohon hayat. Untuk apa? Untuk dinikmati, untuk dimakan. Hari ini juga demikian. Tuhan ingin kita makan minum Dia. Tadi saudara kita mengatakan luar biasa ya. Pelayanan tertinggi adalah ketika kita menikmati Dia, ketika kita makan minum Dia, ya bukan kita secara fisikly melayani Dia, kelihatan sibuk fisikly ya, tetapi tanpa makan minum Dia ya. Hari ini kembali diingatkan kita perlu makan minum Dia ya, menerima asupan aliran air hayat ya, agar kita bisa menikmati Dia yang ditata, yang hari ini berada di dalam kita ya, meraja di dalam hayat, membatasi kita ya, memimpin kita dan seterusnya. Ini adalah untuk apa? Untuk membawa kita nanti ke tahta, meraja bersama Dia. Puji Tuhan, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Silahkan saudari. Amin. 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 Saudari Puji Hani, Tuhan. setelah ini saudari Ning. Silahkan. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari. Terima kasih, Saudara Diki. Minggu depan sepertinya berita ini sangat menerangi ya. Dan kita malam ini boleh mencicipinya ya. Perkara itu tadi ya, surga ya. Perkara Yerusalem baru itu memang di dalam firman Tuhan itu kan memang ditunjukkan visualnya itu adalah jalannya emas. Kemudian di tengah-tengah jalan itu ada air yang mengalir dari tahta Allah dan anak domba. Kemudian di sebelah kanan kiri ada pohon ya, pohon hayat, daunnya gitu ya. Sehingga memang saya itu pikiran saya itu kan visual yang sedemikian ya. Terus kemudian eh, Yerusalem baru itu tempat yang indah, yang damai sejahtera, sukacita. Tadi Saudara Diki mengatakan bahwa seperti tempat wisata gitu ya. Itu sesungguhnya pemikiran saya juga ada kecenderungan ke situ ya, ada itu ya. Jadi terima kasih ya, wah ini berita ini sungguh tepat untuk orang-orang semacam saya ya, supaya kita bisa melihat bahwa Yerusalem baru surga itu adalah bicara tentang tahta ya. Kalau tidak ada tahta itu tidak akan ada aliran itu ya, aliran air hayat ya. Oh, dan aliran air hayat itu adalah aliran itu ya. Aliran itu adalah Allah Tritunggal itu sendiri ya. Yang mengalir ke dalam kita untuk kita nikmatin ya. Saya kayaknya saya harus membaca pelan-pelan lagi ya. Ini terlalu manis untuk dilewatkan ya. Terus kemudian ini adalah perkara pemerintahan itu kan perkara kehendak ya. Nah, masalahnya itu kan kita ini sebetulnya kan kita ini sudah melihat ya, sudah menikmatin juga, tetapi kita itu nggak suka ya, karena ini perkara tahta ini kan perkara ketundukan ya. Jadi ini perkara adalah hati nurani ya. Jadi hati nurani kita memang harus dibersihkan ya. Hati nurani saya itu harus dibersihkan sehingga saya mempunyai langit yang cerah ya. Bisa menikmatin, bisa melihat penampakan dan menikmatin ya di dalam langit cerah ini ya. Saya sering tidak cerah karena banyak kesulitan-kesulitan itu yang menipu saya. Dan apa namanya ada sekatan-sekatan itu ya sehingga saya tidak bisa menikmatin alam surgawi yang adalah pemerintahan Allah ini ya. Jadi memang ini seminggu ke depan ini yang menarik sekali ya untuk kita meresapinya ya supaya kita tidak tertipu ya, tertipu mempunyai opini ya, mempunyai konsep alamiah ya terhadap kitab Wahyu yang sedemikian dalam ini ya. Perlu terang Tuhan, perlu hikmat, pewahyuan ya, belas kasih Tuhan untuk saya semacam saya ini ya. Jadi pertama memang kita harus mempunyai hati nurani yang bersih ya, tidak bersekat ya, bersih yang murni itu ya, sehingga kita bisa melihat Dia. Terus kemudian supaya kita bisa menikmati suasana surga yang sedemikian kita perlu tunduk ya, perlu ada ketundukan ya. Saya sangat terkesan ya dengan doa ini ya, doa yang di hari pertama itu, hari pertama kedua itu ya. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru bagiku, untuk mengambil Engkau sebagai Tuhanku. Aku menundukkan diriku di bawah kekepalaan-Mu untuk sepanjang hari ini.
Tuhan, dirikanlah tahtamu dalam hidupku. Dirikanlah tahtamu di pusat diriku. Tuhan, bawalah seluruh hariku dengan kehidupanku sehari-hari di bawah tahtamu. Baru kita akan menikmatin aliran itu ya. Menikmatin alirannya, air hayat itu ya. Jadi kembali lagi ya, menerima aliran hayat itu bukan dengan kita baca Alkitab atau berdoa ya. Kita menerima suplaian itu ya. Tetapi kalau kita berada di dalam ketundukan ya, kita menobatkan dia itu benar-benar menjadi raja kita, menempatkan dia itu sebagai pusat pemerintahan di dalam kita, sehingga semua tindakan kita saat tadi ya, contohnya belanja atau berbicara atau bahkan diam itu juga dalam posisi ketundukan kita ya, saudara-saudari ya. Saya sendiri tadi hari ini juga saya mendapatkan terang itu ini ya, saya sedang melakukan pekerjaan rumah tangga gitu ya. Tetapi telinga saya tidak saya perdengarkan berita gereja, biasanya saya mendengar itu ya, sehingga saya ada ada kuasa lain gitu ya yang membuat saya gusar gitu ya, perkara kepemilikan gitu. Saya melihat ada beberapa orang itu rasa memilikinya terlalu besar, padahal bukan barangnya. Setelah gitu ternyata Tuhan tuh menunjuk saya. Tuhan itu memberi waktu ya, memberi waktu tuh kepada saya itu adalah untuk kepentingan Dia. Ternyata Tuhan tadi itu menunjuk saya bahwa saya itu sering kali mencuri waktu itu. Mencuri waktu Tuhan yang adalah untuk kepentingan Tuhan itu untuk perkara yang lain. Ini terhubung juga dengan ini ya, itu sehingga hati nurani saya tidak bersih ya. Hati nurani saya membuat saya itu bersekat ya. Jadi kita perlu membereskan hati nurani yang bersih murni ya, bening seperti kristal itu ya, sehingga kita bisa menikmati eh, apa apa yang terang gitu ya, apa namanya, langit yang terang ya, langit yang bersih cemerlang itu ya. Sehingga kita bisa menikmatin tahta Allah, surga, suasana surga ini ya, suasana surga. Kehidupan surga ini perlu latihan, jadi kita perlu melatih dalam hal perkara-perkara sehari-hari kita, saudara-saudari. Puji Tuhan, saudara-saudari, ini firman ini sungguh apa eh, segar ya, sungguh buat saya ya, menyegarkan saya ya, membangunkan saya juga ya. Untuk saya benar-benar berada di dalam pemulihan ya, tidak berdasarkan konsep-konsep alamiah ya, tidak berdasarkan doktrinal ya, tetapi benar-benar yang rohani ya. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Amin. Amin. Puji Tuhan, silahkan. Amin. Saudari Ning tadi udah buka mic, silahkan. Amin. Iya, amin. Puji Tuhan ya, sama seperti saudara tapi saya melalui berita minggu depan ini ya, saudara. Kita sudah terbiasa lihat suasana surga itu ya, namanya ada aliran sungai seperti itu. Ya, orang berfokus salah Putus-putus ya, saudari ya. Bolehkah pindah tempat? Putus-putus. Ya, putus coba ya. diperiksa sinyalnya. Diperiksa Mm-mm. sinyalnya supaya bagus. Iya, amin. Amin. Gimana, Saudari Ning udah siap? Silahkan. Amin. Tuhan Yesus. Iya, maafkan Ya, saya. Jadi ya. saya melihat surga hari ini ya, saudara tadi mengatakan harus meminjam perkataan surga ya untuk tempat Allah ya tinggal ya. Oh Tuhan, jadi konsepsi kita hari ini perlu jelas ya. Apakah yang menjadi pusat dari surga ya, di mana Allah itu berdiri ya, itu adalah katanya. Kita Allah melaksanakan administrasinya, mengatur segala sesuatu ya,
menurut ekonominya untuk mendapatkan hasrat hatinya. Dia ingin menjadi manusia. Oh Tuhan Yesus ya, supaya manusia juga menjadi sama seperti dia di dalam hayat dan sifatnya untuk bersama-sama menduduki tata itu. Hari ini tata itu masih dididik oleh Allah dan anak domba. Oh, Tuhan Yesus. Ini bukan dua tata, tapi satu ya, karena Allah ada di dalam putra, ada di dalam Bapa. Ya, terputus ya. Putus ya. Ya, terputus bikin sinyalnya kurang bagus. Hmm. Men. Ya, silahkan. Silahkan barangkali ada yang mau menyambung. Amin, puji Tuhan, Men. saudara-saudari. Ya, Ah, ini sampai jam berapa ya, saudara? ya, bisa. Silahkan aja. Amin, amin, Ya. puji Tuhan. Ya, saya sangat menikmati ya malam hari ini. Tapi dari semua yang dipaparkan ada satu kesan bagi saya dan perkara tadi dari perkataan Injil Matius ya, bahwa masuk dalam kerajaan surga itu adalah perkara yang sukar. Bukan perkara yang mudah, karena tadi sudah disampaikan bahwa keselamatan itu tuh dengan cuma-cuma ya. Tetapi perkara untuk kita masuk dalam kerajaan surga itu bukan perkara cuma-cuma ya, tapi bahkan dikatakan itu perkara yang sukar. Nah, sharing di sini pertanyaannya, apa yang menjadi sukar? Yang menjadi sukar ya karena kita pada prinsipnya adalah manusia yang jatuh ya. Setelah kita manusia yang jatuh, kalau di dalam kitab Galatia itu dikatakan bahwa keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Nah, saudara-saudari, bagi saya pribadi, hidup di bawah tahta itu bukan dengan diri kita. Karena dengan diri kita itu akan sulit ya. Karena pada prinsipnya dikatakan firman Allah tadi bahwa keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh itu sendiri. Nah, jadi bagaimana supaya kita bisa hidup di bawah tahta? Ya, pada esensinya hidup di bawah tahta itu sebenarnya bukan dengan diri kita ya. Dengan Kristus yang ada di dalam diri kita. Karena hanya di dalam roh lah kita bisa sejalan dengan tahta itu. Nah, bagi saya pribadi dalam pengalaman ya, saudara-saudari, untuk kita bisa hidup di bawah tahta itu pertama adalah kita harus menjadi orang yang senantiasa menikmati Kristus. Nah, dalam perkara menikmati Kristus ini kan, saudara-saudari, seperti kayak orang sakit ya disuruh makan. Itu begitu sulit. Kayak orang Israel juga setelah diselamatkan, walaupun dia makan mana, tapi pikirannya ke makanan-makanan Mesir ya. Itulah yang tersingkap manusia alamiah itu selalu tidak ingin perkara-perkara makanan surgawi. Nah, di sini dalam pengalaman saya pribadi, itu tadi dikatakan bahwa dengan paksa, memaksa. Kesan saya, dengan paksa ini, dengan kita menggunakan awalnya itu menggunakan dengan tekad kita. Tekad untuk apa? Bukan tekad untuk hidup dalam kerajaan, tapi tekad untuk makan minum Kristus. Ya. Nah, ketika kita terus memaksakan diri, ya, seperti orang sakit dipaksakan makan, ya, kan tujuan makan itu kan untuk supaya orang itu pulih kembali, sembuh kembali ya, saudara-saudari. Nah, demikian dalam perkara rohani yang saya nikmati, saudara-saudari, kita paksakan dulu perkara untuk makan dan minum. Ya, bagi saya perjalanan orang-orang Israel di padang gurun itu seperti kayak memang sedang memaksa mereka untuk mereka makan sesuatu yang bukan dari Mesir ya. Selama ini bertahun-tahun mereka makan menikmati full perkara-perkara makanan Mesir. Nah, ketika dibawa ke padang gurun itu sebenarnya sedang memaksa mereka untuk makan makanan yang surgawi. Nah, saudari, bagi saya dalam pengalaman saya pribadi, perkara makan dulu ini perlu dipaksakan. Nah, setelah kita dipaksakan makan, maka seperti yang dalam Yohanes 6 ayat 57 kan, barang siapa makan aku akan hidup oleh aku. Mau tidak mau, sekalipun itu dipaksa, namanya makan pasti apa yang kita makan itu menjadi unsur. Menjadi unsur di dalam kita.
Nah, ketika terus unsur itu bertambah, mungkin pada awal mulanya perkara makan itu sesuatu yang dipaksa. Tapi karena sudah bertambah, maka pada akhirnya makan itu menjadi sebuah kenikmatan, saudara-saudara. Ya, menjadi sebuah kenikmatan ini kalau sudah menjadi sebuah kenikmatan, ya puji Tuhan kalau sudah sampai kepada satu kondisi yang sedemikian ini ya, saudara-saudari. Amin. Nah, bagi saya jadi pada permulaan setelah kita percaya, karena yang masih kuat adalah perkara alamiah, tapi kita tuh perkara makan minum itu sesuatu yang harus dipaksakan. Nah, saya amin yang berikutnya itu dikatakan bahwa memang perkara apa tuh sukacita damai sejahtera itu tidak tergantung kepada perkara yang di luar ya, tapi perkara yang di dalam. Ya, ketika perkara di dalam ini tersusun oleh Kristus, maka situasi yang di luar itu tidak akan pernah bisa mempengaruhi ya, saudari. Ya, saya punya satu ya kebenaran mungkin yang sudah menyingkapkan kepada saya itu tentunya dalam Kisah Rasul 16 ya, saudara-saudari. Ketika Paulus ada di dalam penjara, setelah dia memberitakan Injil di Efesus ya, dikatakan bahwa dia dijebloskan ke dalam penjara yang paling dalam dengan tangan diborgol, kaki diborgol ya. Tentunya penjara pada saat itu suasananya tidak menggembirakan ya, tetapi dikatakan bahwa dia bersukacita dengan Silas ya, bisa bersukacita dan berdoa. Itu kenapa? Itu karena di dalam. Di luar tidak memberikan sukacita tentunya. Siapa yang merasa sukacita kalau ada di dalam penjara? Terlebih lagi pada saat itu ya, berbeda dengan penjara pada masa ini. Jadi mau sukacita yang sejati itu adalah sukacita yang dari dalam itu. Nah, itu tergantung dari tadi dikatakan bahwa penyaluran hayat yang berdasarkan karena kita hidup di bawah tahta itu. Amin. Yang kedua pengalaman itu adalah yang saya berkesan adalah Stefanus ya, waktu sudah memberitakan Injil juga. Jadi dia dilemparkan batu sampai mati ya. Tapi sebelum mati dia menaikkan satu doa yang sama seperti doa Tuhan Yesus kurang lebih. Dikatakan bahwa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu. Pertanyaannya kenapa Stefanus bisa mengampuni? Karena dia hidup di bawah tata sehingga penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, dan kondisi batiniah manusia batiniah yang sedemikian itulah yang membawa dia bisa mengampuni ya orang yang melemparkan batu kepadanya. Saudara-saudari, kalau sebaliknya bahwa sesuatu yang dimiliki dua itu, saya pernah mendengar berita-berita ya, perkara orang-orang yang tentunya memiliki segalanya di luar, tetapi akhir hidupnya dengan bunuh diri. Salah satu saya pernah membaca satu biografi dari artis di luar negeri ya, dia mati dengan meminum alkohol itu. Padahal dia punya segalanya, punya ketenaran. Ternyata itu membawa kekosongan dalam manusia batiniahnya ya. Dan memang betul dan memang amin bahwa perkara yang di luar itu tidak bisa memberikan sukacita, terlebih sukacita yang kekal abadi. Mungkin sukacita sementara bisa aja ya memberikan itu gitu. Nah, saudara-saudari, saya sangat menikmati ya karena perkara tadi hidup dalam kerajaan itu adalah sebuah tujuan akhir dari keselamatan, lengkap sempurna Allah. Tadi kalau keselamatan yang percaya itu menyerukan itu sebuah awal, sebenarnya awal untuk mencapai kepada keselamatan yang sempurna itu. Saudara-saudari, mungkin ini pengalaman saya, semoga dia menjadi sebuah terang ya, karena saya jujur waktu saya pertama bertobat itu ya, terlebih memang berita perkara makan minum Kristus memang belum nampak ya. Bahkan setelah dalam pemulihan Tuhan pun menjadi seorang hamba Tuhan, perkara makan minum itu bukan perkara yang mudah. Mudah diucapkan, tetapi sulit untuk kita masuk kepada realitas makan dan minum. Karena kondisi diri saya sebagai manusia yang jatuh pada esensinya seperti itu ya. Tetapi saya mendapatkan satu kebenaran dari satu buku ya, harus menggunakan tekad itu tadi. Tekad untuk kita makan minum. Rasanya mungkin karena awal nggak enak ya. Kalau orang Mesir saya bisa bayangkan ketika dia makan mana itu sesuatu yang sangat berbeda dengan makanan-makanan yang di Mesir ya. Tapi perlu dipaksakan. Nah, akhirnya bisa menjadi sebuah kenikmatan. Nah, semoga saudari dengan pengalaman yang saya juga bisa bagikan ya bisa membantu. Karena saya juga mau katakan bahwa seperti tadi bahwa perkara makan minum itu mudah diucapkan tetapi sulit untuk menjadi sebuah realitas ya. Karena kekuatan alamiah kita ini ya yang begitu menyulitkan perkara makan minum Kristus ini. Puji Tuhan, itu yang saya bisa nikmati saudari, sehingga kita benar-benar pada akhirnya dibawa kepada hidup realitas di bawah tahta.
Ya tadi dikatakan bukan perkara berdoa, bukan perkara membaca firman, tapi perkara kita hidup di bawah tahta. Bahkan ketika kita beraktivitas yang luaran, kalau ibu-ibu mungkin di dapur ya, suami-suami mungkin di kantor atau di pabrik. Kalau kita hidup di bawah tahta, maka kita akan senantiasa terkontak. Tadi tangga ya, ada satu tangga yang terus terhubung. Maka dengan demikian itu, aliran Allah Tritunggal itu terus mengalir tanpa kita secara formalitas berdoa di kamar ya, atau kita bersidang di balai ya, kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari pun kita bisa menikmati itu ya. Bahkan kalau kita lihat satu firman bicara pengangkatan itu kan bukan orang yang berdoa ya yang diangkat ya, orang yang bekerja, yang memutar batu kilangan. Satu diangkat, satu ditinggalkan. Nah, tetapi berarti yang diangkat itu terus berkontak, terus menikmati aliran Allah Tritunggal. Tetapi yang satunya lagi ya murni bekerja, tidak ada kontakan di situ ya dengan Allah Tritunggal. Jadi saya sangat diterangi juga bahwa perkara pengangkatan itu pun bukan, Alkitab tidak menuliskan mereka-mereka yang sedang bersidang, yang sedang berdoa membaca firman, tapi yang sedang bekerja. Bahkan ada yang tidur berdua, yang satu diangkat, yang satu tidak ya. Jadi karena kenapa? Karena kita kehidupan tahta itu tadi dikatakan bukan ketika kita sedang melayani, tapi sedang melakukan aktivitas sehari-hari, kita dibentuk menjadi orang yang hidup di bawah tahta itu. Sehingga aliran-aliran Allah Tritunggal itu terus mendapatkan jalan terbuka untuk mengalirkan ke dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, itu yang saya nikmati, saudari. Amin. 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 Puji Tuhan. Silahkan. Saudara, Amin. saya mau bertanya, justru ini bukan Ya. seperti itu tadi. Saya melihat bahwa apakah sasaran dari otoritas. Jadi setelah kita meraja, kalau kita menang dan meraja di dunia di dalam hayat, katakanlah kita dalam posisi setelah kita meraja dalam apa sasaran dari otoritas? Otoritas itu apakah sama dengan kuasa yang bisa kita yang wujudnya bisa, tadi kan seperti pengalaman tertinggi secara rohani, ada seperti memiliki langit yang cerah, dan kemudian seperti Betel ya, seperti pengalaman Daud di Betel. Apakah apakah itu adalah sasaran dari akibat otoritas yang dimiliki dan aliran hayat yang mengalir dari tahta itu? Apakah kalau misalnya secara gampangnya, misalnya setelah punya otoritas itu di sana memerintah apa? Seperti misalnya apakah mungkin kan secara gampang misalnya hanya seperti seorang RT atau seorang RW, seorang lurah atau seorang menteri atau seorang gubernur gitu. Tentu bukan seperti itu. Apakah wujudnya itu adalah merupakan apa yang tertulis di Matius 5 ayat 11 misalnya. Ayat 10 ya, Matius. Berbahagialah orang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Jadi itu, kalau saya lihat di situ seperti ini juga peristiwa Tuhan Yesus paralel dengan peristiwa Tuhan Yesus. Karena dia dianiaya oleh karena kebenaran, maka dia bertahta di kerajaan surga itu, karena dia akan mengalahkan aniaya itu. Artinya dia akan berkuasa atau dia menjadi lawan dari apa yang dia alami di dalam dunia itu. Jadi misalnya itulah maksud saya, dari sasaran atas otoritas atau sasaran atas, kalau bahasa mudahnya itu kuasa dari tahta itu. Men. Sasaran ya. Pertanyaannya itu apa sasarannya lah, kurang lebih gitu. Ya. Kalau bicara soal sasaran, yang pasti sasaran Allah ya. Kalau mau bicara soal sasaran kita, ya kita pokoknya ingin mencapai sasaran Allah. Jadi sasaran di sini harus sasaran Allah ya.
Dan tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika Allah di dalam Kejadian 1 ayat 26 memiliki satu sasaran, ada dua hal ya. Pertama, Allah tuh ingin membuat manusia menjadi serupa dengan Dia, dan Dia menjadi sama dengan manusia. Perbauran Allah dan manusia yang rampung dalam Yerusalem baru. Ini sasaran yang pertama. Sasaran yang kedua adalah mempermalukan musuh Allah. Ya, mengalahkan musuh Allah, menanggulangi musuh Allah. Jadi inilah sasaran tahta. Sasaran air hayat yang keluar dari tahta. Dua hal ini ya, saudara, kurang lebih seperti itu. Kalau mengenai hal-hal yang lainnya itu bukan sasaran. Contohnya memerintah. Di kerajaan 1000 tahun ada yang memerintah 10 kota, ada yang memerintah 5 kota. Itu bukan sasaran. Menjadi raja pun bukan sasaran. Itu hanya ya luarannya lah, seperti itu. Tetapi yang kedambaan kita itu adalah makan minum Dia sampai dijenuhi Dia, dan akhirnya kita serupa dengan Dia dalam hayat dan sifat, tetapi tidak di dalam kealahan. Inilah sasarannya. Kedua, mempermalukan musuh Allah. Seperti itu ya, saudara. Amin. Baik, masih ada? Silahkan. Mungkin satu orang lagi, kalau masih ada. Tuhan Amin. Yesus Lari. Ya, Amin. silakan Saudari Dani. Amin. Nanti setelah ini Ketika, boleh Saudari Lani, boleh nanti. amin. Ketika saudari tadi yang sebelum Zoom itu bilang, kamu nggak sharing. Saya bilang, saya malu. Harusnya saya, kalau saya memang dipimpin oleh Tuhan ya, hayat itu sendiri ya. Sebenarnya saya menepis rasa malu saya ya. Di sharing saudara Diki tadi sangat menjamah saya adalah perkara mengasihi berarti makan. Nggak ada ceritanya kalau saya mengasihi coklat lalu saya hanya melihat coklat aja ya. Tapi coklat itu mesti saya ambil dan saya makan. Kemudian coklat itu menjadi susunan saya ya. Dan susunan ini adalah Tuhan yang di dalam berita ini ya. Kita harus menikmati firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah diri Tuhan sendiri. Sehingga ketika berjerih lelah atas firman Tuhan, ya Tuhan itu, susunan Tuhan itu menjadi susunan saya. Jadi ketaatannya juga akan menjadi ketaatan saya. Di dalam sharing saudara Diki itu tadi dikatakan bahwa apakah kita itu tunduk kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Nah itu akan mengalirkan aliran hayat. Seperti halnya tadi tentang orang yang berusaha untuk memuji Tuhan ya. Dia berusaha memuji dengan sungguh-sungguh. Berusaha untuk membawa orang itu kepada Tuhan. Tetapi sebetulnya apakah kehidupannya itu senantiasa tunduk kepada Tuhan? Tuhan yang memerintah, Tuhan yang mengendalikan. Ini juga menjawab pertanyaan saya. Kenapa saudara yang mengasihi Tuhan ini ketika saya mendengar suaranya, nggak usah mendengar suaranya, ada saudara ya yang mengasihi Tuhan itu ada di situ. Nggak usah ngapain-ngapain, diam. Tetapi sudah membawa aliran yang tenang, aliran yang kuat, aliran yang menyenangkan lah bagi saya, pencicipan akan diri Tuhan. Ternyata ini jawabannya. Apakah Tuhan memerintah dalam hidupnya apa tidak? Apakah taat apa tidak? Nah, kembali lagi sebenarnya, kalau kita pengen taat, ya kita harus makan. Kalau nggak makan, ya kita adalah pemberontak.
karena diri kita aslinya pemberontak. Jadi puji Tuhan melalui sharing dari di depan itu saya semakin dikuatkan untuk semakin berlatih menikmati Tuhan, untuk semakin berlatih esa dengan Tuhan. Sehingga bukan saya lagi yang hidup, tapi Tuhan yang hidup melalui saya. Mungkin saya jatuh bangun, saya tadi kayak dihibur ya, ketika saudara bilang nggak ada yang lulus saat ini. Tetapi yang penting adalah terus berlatih, terus berjuang, terus berkontak dengan Tuhan sehingga kehidupan saya juga bisa mengalirkan hayat. Mungkin di spek yang paling kecil dulu, kemudian meluas, meluas, meluas sehingga bukan sehingga arian yang damai sejahtera penuh sukacita itu yang boleh mengalir. Kalau kita tidak dikendalikan oleh itu ya, kekayaan dunia ini hanya akan membuat seseorang itu haus, tidak puas, lapar. Itu yang saya tahu ya. Sudah punya ini tidak akan pernah memuaskan. Sudah punya itu tidak pernah memuaskan. Tetapi kalau di dalam Tuhan, kondisi apapun puas, kondisi apapun senang, kondisi apapun damai. Semoga kita juga hamba mempunyai suasana seperti itu dan mengalirkan suasana yang seperti itu. Pasti melalui menikmati firman Tuhan dan berlatih untuk dipimpin oleh hayat Tuhan yang sudah diinstal di dalam roh kita. Mulia bagi Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Silakan tadi Saudari Lani. Amin. Amin. Puji Tuhan ya, saudara-saudari begitu limpah ya. Saya menikmati bahwa diselamatkan itu berbeda dengan masuk surga ya. Siapa tadi dikatakan bahwa siapa yang mau masuk surga ya pasti semua akan angkat tangan ya. Tetapi kalau pertanyaannya siapa yang mau tunduk otoritas pemerintahan ya pasti akan sedikit yang angkat tangan. Nah, hari ini inilah apa yang menjadi latihan kita ya untuk kita ditundukkan ya. Karena tidak ada hal-hal yang menyenangkan alamiah ya ada di surga yaitu ya inilah latihan kita hari ini untuk kita ditundukkan dan tadi juga menyinggung masalah takhta ya. Takhta ini itu adalah pusat dari kehidupan orang Kristen ya. Setiap hari perlu berlatih ya. Ini benar ya doanya ini pun juga sangat terdorong ya. Oh Tuhan Yesus, dirikanlah tahtamu di pusat diriku. Tuhan, bawalah seluruh hariku dengan kehidupanku sehari-hari di bawah tahtamu. Jika kita mau mempersembahkan doa seperti itu kepada Allah Tritunggal setiap pagi, sejak saat itu kita akan memiliki air hidup mengalir di dalam kita. Benar ya, tahta itu mengalirkan air hayat ya. Nah, saya yang sangat terjamah tadi, apakah dalam penghidupan keluarga mungkin atau dimanapun berada ya, kita ada aliran ini ya. Meskipun tadi juga disinggung kita membaca firman berjam-jam, apakah ada aliran hayat. Nah ini apakah kita ini sudah ditundukkan? Ini yang saya sangat terjamah ya. Hari ini penghidupan kita ini dialah rajanya, dialah yang bertahta di dalam kita. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan. Baik, saudara-saudari kita akhiri ya. Kita buka mic-nya, kita sama-sama menyeru nama Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus. Oh Tuhan, biarlah berita ini bukan hanya sekedar menjadi satu pemberitahuan, Amen. tapi menjadi air hayat yang mengalir ke dalam kami. Amen. Tuhan, tolong kami menyadari tahtamu. Ya. Oh, hadiratmu adalah tahtamu. Kami mau menjadikan tahtamu sebagai pusat hidup kami. Amin. Biarlah Tuhan latih kami terus Tuhan memelihara hati nurani kami. Amin. Hingga kami senantiasa memiliki satu kehidupan yang diatur oleh tahta. Amin. Di mana Engkau sendiri mengalir,
Engkau memerintah melalui mengalir di dalam kami. Amin. Kami diperintah Tuhan karena kami menikmati-Mu. Amin. Tuhan, biarlah Tuhan Kau memberkati seminggu ini pembacaan FKKP kami. Amin. Makin Amin. lagi dibawa masuk ke dalam pengalaman demi pengalaman. Amin. Sampai kami memiliki puncak tertinggi kehidupan orang Kristen. Amin. Memiliki langit yang cerah dengan tahta yang mengatur kami. Oh, Tuhan Yesus. Amin. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Haleluya. Puji Amin. Tuhan. Amin. Terima kasih saudara-saudari. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus. Amin. Ya, Amin. sampai jumpa lagi minggu depan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sehat